Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus San Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, sungguh kuduslah Engkau dan tak terhampiri, bagaikan api menyala pada masa apapun. Namun sebenarnya Engkau lebih dekat daripada anggapan kami. Semoga misteri ini Kau tanam dalam-dalam di hati kami sebagai sumber sukacita kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan hati kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau, dan pada akhirnya memampukan kami untuk selalu bersyukur dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang kita dengar hari ini, kita melihat relasi yang begitu akrab antara Yesus dan Bapaknya melalui alat komunikasi yang kita kenal dengan nama doa. Rumusan doanya singkat dan indah. Dalam doa ini tampak semangat dan kedekatan Yesus dalam menjalin hubungan dengan Bapaknya dan memahami rencana keselamatannya. Yesus menyadari bahwa hanya orang yang rendah hati yang mampu memahami rencana Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang sederhana akan terbuka dan Allah akan menghargai sikap mereka. Kiranya Musa bisa menjadi contoh sebagai yang rendah hati, merasa tak layak ketika diminta menghadap Firaun, tetapi Allah mengingatkan dia bahwa bukankah aku akan menyertai engkau? Allah tahu siapa Musa, maka dia akan menyertainya. Yang penting Musa mau melakukan kehendak Allah, sedangkan para cerdik pandai kerap kali kehilangan kepekaan untuk memahami misteri karena mereka merasa bahwa semuanya bisa dijelaskan dengan akal budi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu melalui tokoh Sang Penyelamat kita Yesus Kristus dan tokoh Musa, kita diajak untuk selalu menyadari dan menjalin relasi
yang akrab dengan Tuhan kita melalui doa dan bersyukur atas segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, sikap bersyukur merupakan sikap yang sepantasnya kita miliki dan kita hidupi sebagai murid-murid Tuhan yang hidup di zaman sekarang. Allah menyapa kita secara istimewa. Putra tunggalnya datang, hidup menderita, wafat lalu bangkit untuk kita. Lalu masihkah kita merasa Tuhan tidak berbuat apa-apa untuk kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Apakah kita selalu mau bersyukur kepadanya? Apakah kita mau berbagi rahmat yang kita terima daripadanya? Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, sudah sepatutnya lah kalau kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan pertama-tama karena kita telah diangkat dari sampah dosa untuk menikmati hidup kekal bersamanya lewat penyelamatan Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat Putra Tunggalnya itu kita diajak dan selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Maka marilah para saudara-saudari yang Tuhan cintai, kita selalu mewarnai hidup kita dengan rasa syukur dalam hidup kita. Entah ketika kita senang, ketika kita gembira, ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, maupun ketika mengalami tantangan, sedih, berduka, dan sebagainya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dalam segala situasi hidup kita, karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Entah ketika kita senang, gembira, maupun kita susah, atau kita dilanda nestapa, Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Sesuai dengan janjinya sendiri bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Maka saudara-saudari, warnailah seluruh kehidupan kita dengan rasa syukur setiap saat. Semoga rasa syukur kita kepada Tuhan setiap saat semakin menghantar kita untuk semakin dekat dengan Dia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.